Ya. Dan kami ini kan artinya mewakili kepentingan masyarakat. Yang kita hadapi ini bukan benda mati semata, ya, tapi kehidupan daripada warga negara. Ya, pendekatan secara kemanusiaan itu merupakan keharusan dan kewajiban buat kita. Ini menjawab pertanyaan publik ya, termasuk pertanyaan kami di media massa ini. Mungkin mewakili publik juga. Apakah benar kondisi rusaknya jalan yang nyaris kurang terurus itu, tadi solusinya belum ketemu itu, ada masalah dan solusinya nggak ketemu sehingga seperti nggak terurus itu. Ada beberapa titik ruas jalan, ya, titik ruas jalan ya. Bahkan sudah dianggarkan lah ya. 600 miliar ini tersedia dananya? Sudah disahkan kok, sudah dikoreksi oleh Mendagri. Eksekusinya sudah mulai jalan belum Desember? Sudah seharusnya sudah mulai tahapan-tahapan pelelangan dan lain sudah mulai dijalankan. Tapi memang belum sampai ke lapangan ya, belum ya? Ya, sebagian memang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat buat kita semua. Tabik pun, saya Budi Santoso Budiman hari ini akan memandu dialog interaktif podcast Antara Lampung dengan Pak Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Mingrum Gumai SH.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mingrum atau Bang Mingrum? Saya biasa memanggilnya beliau Bang Mingrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun, sehat-sehat aja, baik-baik aja. Amin. Ya, pemirsa podcast Antara Lampung semuanya, Pak Ketua DPRD Provinsi Lampung ini lama saya sudah kenal. Beliau ini backgroundnya aktivis tulen ini, baik di advokasi, kemudian di pembelaan hukum maupun di gerakan anti korupsi. Beliau ini juga cukup dekat dengan kalangan media massa ya, ikut membantu mendorong lahirnya aliansi jurnalis independen di Provinsi Lampung dan banyak aktivitas beliau yang sebenarnya memperkuat posisinya sekarang sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung dari fraksi apa, Bang? Mohon diterangkan sejak kapan memimpin legislatif di Provinsi Lampung, dari fraksi mana dan bagaimana ceritanya bisa duduk di DPRD Provinsi Lampung. Silakan. Ya, memang pasca reformasi saya harus bergabung dengan PDI yang kemudian menjadi PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada waktu itu dan Sekretaris Jenderalnya Alexander Litai dengan para senior-senior tokoh-tokoh partai di Provinsi Lampung. Nah, sejak itu kita bergabung dan 99 saya sebagai generasi muda pada waktu itu juga yang memang sebelum juga tergabung di tim pembela demokrasi Indonesia serta teman-teman diberi ruang untuk mengikuti konstelasi pemilu 99-2004. Dan sejak saat itu kita dapat kesempatan di periode itu mewakili PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Lampung. Tempat juga istirahat dan akhirnya juga ditugaskan kembali untuk periode berikutnya. Dan ini yang periode yang saya jabat berhitung 1 September 2019 sampai dengan masa bakti 2024. Jadi saya menjabat sebagai Ketua DPRD terhitung 2019. Selama menjadi anggota legislatif di periode pertama sampai kemudian sekarang merangkap juga sebagai Ketua DPRD, Pak Ketua, apakah background sebagai aktivis tadi membantu atau sangat membantu atau bagaimana? Pastilah ya, kita kan juga pernah aktif lain memang di bidang penegakan hukum, lingkungan hidup, ya, dan juga bersama teman-teman jurnalistik pada waktu itu, mahasiswa dan lain-lain, pasti. Suka tidak suka latar belakang itu mempengaruhi pola pikir, pola jiwa dan sikap seseorang, itu pasti. Sekarang setelah ditugaskan di DPRD bahkan menjadi ketua, aktivitas sebelumnya di advokasi atau di pembelaan hukum gimana? Masih jalan atau
bagaimana sekarang? Karena aturan kita nggak boleh rangkap jabatan. Ya. Kalau membantu masyarakat itu memang ada ruangnya lah ya, aspirasi masyarakat. Ya, jadi persoalan kita harus mengapresiasi suatu aspirasi, itu tuh harus dijalankan sebagai kata anggota DPRD ataupun pimpinan DPRD. Hanya memang kalau untuk melakukan aktivitas lain gitu loh, yang memang dari aturan-aturan memang disuruh seperti notaris, pengacara, ataupun misalnya dokter praktek, gitu loh, konsultan, gitu loh. Memang itu undang-undang tidak memperkenankan. Tapi masih pegang kartu advokat? Masih. Kita masih aktif kok sebagai anggota Pradi, anggota IKADIN. Masih. Baik, Pak Ketua atau Bang Mingrum. Selain aktivitas formal di Dewan, kegiatan sehari-hari, hobi atau apa masih ditekuni atau sudah habis waktu untuk ngurus rakyat nih? Masih lah ya. Kita ini kan betapapun ada waktunya kita di kantor. Ada waktunya juga kita di luar kantor. Baik dengan keluarga maupun dengan rekan-rekan. Ya. Saya pikir itu bagian dari, ada pola pikir kita ya, pola jiwa kita. Ada olahraganya juga. Dan itu nggak bisa ditinggalin ya? Ya janganlah. Ya. Tinggal gimana ngatur waktunya. Mungkin ritmenya aja yang mungkin nggak seperti dulu disesuaikan kan. Ada hal-hal yang lebih diutamakan ya. Ya kepentingan kedinasan, kepentingan memang yang sifatnya urgen di masyarakat. Ya itu. Hobi apa yang sampai sekarang masih ditekuni dan nggak bisa ditinggalin? Saya ini kan sekarang ini kan masih menjadi ketua umum petugas penjaga pintu air P3A. Ya gitu ya. Nah ini berarti sangat dekat dengan petani. Nah persoalannya saya melihat gitu loh. Memang ini udah lama sebenarnya. Ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Yang pertama kan saya melihat gitu loh. Bahwa sebagus apapun bendungan yang kita bangun, irigasi yang kita bangun, tersier yang kita bangun, sawah yang kita bangun, alat pertanian yang kita siapkan, benih, bibit. Satu persoalannya, bahwa sumber daya air ini kan harus ditata dan dikelola ya, oleh orang-orang yang mendedikasikan secara sukarela. Ya, yang saya lihat bahwa ketika malam hari misalnya hujan, petugas P3A itu dengan sukarela memonitor ya, dari tersier ya, yang akan mengalir sawah-sawah petani-petani. Ya, diatur airnya. Jangan sampai terjadi berlebih ataupun jadi masalah. Begitu kemarau. Iya. Dia dengan sukarela ya juga dengan cara sendiri atau bersama-sama, setiap kelompok memang ada yang mengorganisir. Itu juga mengkontrol, jangan sampai terjadi ribut masalah air atau rebutan air atau memang lahannya tidak kebagian air. Doanya mulia kok. Ya. Kalau ternyata hasil tanaman petani dimaksud panen, mereka akan dapat bagian atau janggolan. Kalau puso, ya tidak. Nah ini juga menjadi kepedulian kita kan. Ya, jadi kalau di sini disebut ada istilahnya ili-ili, ada ulu-ulu, atau kalau di Bali subak. Gitu lah. Tapi kan kalau dari beberapa aturan tersebut petugas penjaga pintu air, dia yang jagain pintu air. Itu salah satu diantaranya itu. Saya dengar Bang Mingrum juga hobi bonsai ini. Nah, kebetulan saya mendorong aja khususnya para petani pembudidaya. Kan ada seperti di satu tempat ya kelompok wanita tani gitu. Biasanya kan mereka tanaman sayur mayur, kegiatan-kegiatan seperti itulah. Tapi memang ada yang sudah kita dorong memanfaatkan lahan mereka, lahan pekarangan yang kosong walaupun dia nggak luas amat, untuk ditanami tanaman tertentu, ya gitu loh. Dan ini jujur aja ada satu contoh juga di satu kabupaten, di satu kelompok wanita tani, ya
yang bisa menguliakan 2 orang anaknya, gitu loh. Dia tanam misalnya tanaman anting putri nih misalnya, atau tanaman tertentu. Nah, dia budidayakan, ya, dia katakanlah stek, ada juga dicangkok, ada juga yang sudah bahan setengah jadi. Dia menggunakan aplikasi, ya, dia tawarkan. Dan itu peminatnya ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari. Jadi nggak perlu nunggu berpuluh tahun untuk jadi bonsai, sudah bisa dikomersialkan ya. Iya. Ada juga yang memang beberapa waktu lalu ketika Disnatalis Institut Teknologi Sumatera di bawah pimpinan rektornya Pak Profesor Nyoman, kita malah adakan satu jemur bonsai bareng yang pertama di Indonesia. Ada seminar, ada talk show, ada pelatihan gitu. Kita juga melihat selain bicara tentang katakanlah kelompok penggiat atau penggemar bonsai, itu dari sisi sains ada. Kan contoh begini, selama ini kan kita hanya pohon yang hidup di alam terkesan ditaruh di satu wadah tempat, ya, dibuat semini mungkin, ya, gitu loh. Tapi kita dorong juga pohon ini harus diidentifikasi. Selain dia jenisnya, gitu loh. Ya, asalnya dari mana? Berapa sih usia pohon ini? Gitu. Kan selama ini yang kita dapatin secara kebiasaan kita, kapan nih mulai kita tanam? Jadi kita menghitung kapan kita tanam. Selebihnya kira-kira. Tapi dengan melalui ilmu pengetahuan, itu kan bisa jadi uji karbon apa-apa itu. Jadi ketahui, boleh jadi yang kita tanam ini tidak hanya puluhan tahun, tapi sudah lebih dari 100 tahun. Oke. Mantap ini, selain background aktivis, kemudian memang dekat dengan petani sejak dulu, dengan masyarakat umum juga, hobinya juga ternyata tetap berdekat-dekatan dengan masyarakat luas nih ya, yang bisa lebih ekonomis dengan membudidayakan bonsai selain tanaman-tanaman. Sekarang kita ke topik yang agak serius dan lebih serius nih. Boleh, Pak Ketua. Sesuai dengan fungsi di DPRD Provinsi Lampung. Kita melihat sekarang Provinsi Lampung sedang jadi sorotan publik, khususnya netizen ini. Bahkan kemarin Presiden sampai langsung turun karena TikTokers Bima dan kawan-kawannya yang lain kemudian simultan dan akhirnya datang ke Lampung untuk melihat kondisi infrastruktur. Nah, Bang Mingrum atau Pak Ketua DPRD kita ini kan sudah dari 1 September 2019 memimpin legislatif di Provinsi Lampung. Legislatif itu kan beberapa fungsinya kita tahu mendorong terbentuknya peraturan daerah bersama eksekutif. Bisa juga inisiatif legislatif, fungsi legislasi, kemudian budgeting, penganggaran, pembiayaan bersama-sama dengan eksekutif dan organisasi perangkat daerah. Juga ada fungsi yang sangat penting ini fungsi kontrol atau pengawasannya. Nah, dari 3 fungsi DPRD itu, Pak Ketua, bagaimana selama 2 atau 3 tahun terakhir khususnya di pimpinan saat memimpin DPRD Lampung dijalankan oleh anggota kita dari beragam fraksi, komisi dan utusan dari macam-macam partai ini. Bagaimana mengelola itu sehingga bisa mendorong pembangunan Provinsi Lampung bisa menjadi lebih kenceng gitu. Bukan cuma viral-viral karena infrastrukturnya nggak terus. Nah, bagaimana itu bisa terjadi tuh, Pak Ketua? Silakan. Ya, yang pertama kan DPRD Provinsi Lampung, bahkan juga DPRD Kabupaten Kota di Indonesia ini kan juga diatur oleh Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya. Dan ada juga susunan dan kedudukan anggota DPRD, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 18. Lebih lanjut memang ada peraturan di DPRD itu sendiri. Kalau kami Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019. Bahwa DPRD ini juga bagian penyelenggara pemerintahan daerah beserta eksekutif. Itu loh. Jadi posisinya di situ. Eksekutif tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur, ya, DPRD secara kelembagaan dipimpin oleh pimpinan secara kolektif dan kolegial.
DPRD Provinsi Lampung jumlah anggota dan pimpinan ada 85. Terbagi 8 fraksi, 9 partai politik. Terbagi di alat kelengkapan dewan, ada 5 komisi, ada badan-badan. Jadi, dan ada juga alat kelengkapan dewan yang bersifat tidak tetap yang kita sebut pansus. Fraksi-fraksi yang ada di DPRD walaupun tidak termaktub sebagai alat kelengkapan dewan, tapi tetap fasilitasi dan ada ruang di DPRD provinsi. Nah, prinsipnya gitu loh, prinsipnya setiap aktivitas yang dilakukan oleh eksekutif berkaitan dengan program dan kegiatan ada tingkatan pembahasan baik di tingkat komisi ataupun dalam hal-hal yang lain. Eksekutif itu yang kita lihat pertama ada visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ini juga dituangkan dalam Renstra, Rencana Strategis Pembangunan Daerah. Renstra ini dijalankan oleh kepala OPD atau kepala dinas, kepala badan, kepala biro sampai perangkat di bawahnya. Dan ini juga ada RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini. Ini juga harus melihat RPJM yang dari pusat. Dan ini juga harus satu tarikan nafas dalam rangka rencana kerja ya, ke bawah. Karena kita pahami bahwa yang punya masyarakat, yang punya wilayah itu titik beratnya ada di kabupaten kota. Jadi posisi provinsi itu leading sektor. Dia punya anggaran, dia punya sumber daya manusia, dia punya fasilitas dan lain-lain. Nah, ini yang diharapkan sehingga satu tarikan nafas antara aktivitas atau program ataupun perencanaan yang dilakukan oleh pusat ya kepada provinsi dan hilirnya itu ke kabupaten kota. Itu sebenarnya yang harus kita perhatikan. Artinya, saya potong sebentar, Pak Ketua. Artinya dari fungsi legislasi, budgeting dan controlling teman-teman di DPRD Provinsi Lampung yang kolektif kolegial tadi yang 85 orang itu bisa masuk sampai ke level kabupaten ya untuk menjalankan 3 fungsi itu. Kan kita punya kegiatan nih. Ya. Kan DPRD itu kan di luar kegiatan reses. Nah, ya, setiap 4 bulan 1 kali. Bahkan kalau di Provinsi Lampung ini kan ada kegiatan sosialisasi peraturan daerah 1 bulan 1 kali. Sosper ya. Sosper. Ada juga sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila. Iya. Ada juga kegiatan perjalanan di dalam dapilnya masing-masing. Untuk menyerap aspirasi ya. itu ya. Maka dituangkan oleh pokok-pokok pikiran atas aspirasi itu. Itulah yang disampaikan ya, secara bersama kepada mitra kerja melalui komisi-komisi terkait, melalui fraksinya, melalui rapat-rapat di badan-badan. Itu prinsipnya ya. Jadi karena kita sebagai mitra, ya dalam hal ini saya ulangi lagi, ini sebagai mitra, ya. Dan inilah yang nantinya gitu loh dari beberapa hal yang ada di daerah pemilihan masing-masing atau di kabupaten kota itu yang sama-sama kita bahas gitu. Kalau ada persoalan, bukan persoalannya dipersoalkan sebenarnya. Iya. Solusinya dicari. Apa solusinya? Ya, bagaimana cara mengatasi beberapa hal ini? Itu yang paling penting. Artinya kalau proses itu berjalan dengan normal atau ideal, turun ke lapangan, nyerap aspirasi tadi dan macam-macam, nggak ada wilayah yang terlewat sebetulnya ya untuk masuk aspirasinya sehingga diproses dengan mitra kerja tadi eksekutif. Jadi gini, DPRD ini kan dia nggak masuk di wilayah teknis. Wilayah teknis itu ada pada eksekutif khususnya OPD. Satu contoh misalnya masalah jalan. Iya.
DPRD itu menyerahkan gitu loh, pelaksanaan teknisnya pada eksekutif atau OPD. Ya. Karena itu yang memang yang bertanggung jawabnya. Ya. DPRD itu hanya bicara policy maker, kebijakan. Ya. Terus mendorong fungsi penganggaran, mendorong fungsi kinerja juga. Ya. Dan dari sisi ini, ya, dia bukan ahlinya. Tapi Bang, artinya setiap proses itu berjalan, ketika ada temuan di lapangan, laporan atau aspirasi, itu disampaikan kan ke eksekutif, khususnya soal jalan atau infrastruktur tadi? Pasti, misalnya kalau masalah jalan itu kan ada komisi terkait, itu komisi 4 lah. Pasti. Artinya lagi-lagi kalau ada problem di lapangan dengan kondisi infrastruktur khususnya jalan di kabupaten, kota atau provinsi Lampung yang rusak parah, berarti itu di eksekutifnya, di eksekusi usulan-usulan itu yang mungkin, atau ada masalah lain? Kan ini kita bisa ada laporan dari masyarakat, ada kunjungan kerja ke lapangan, ada informasi mungkin melalui media. Ya. Ini kan semua bisa kita ramu nih. Ya, kami di kantor Berita Antara kenceng terus tuh memberitain itu soal infrastruktur ya. Tidak bermaksud mencari benar salah, tidak. Tapi tadi sekali lagi saya katakan, ini ada persoalan. Solusinya apa? Nah tadi biasa diawali dengan rapat dengar pendapat yang sudah diagendakan antara komisi terkait dengan dinas-dinas terkait, gitu kan ya. Ini kan yang memang selalu berjalan. Persoalan ke depan, oh ternyata penganggaran kita terbatas misalnya. Ya. Ini kan harus ada solusi. Kan ada fungsi budgeting itu kan di Dewan. Ada politik anggarannya lah. Ya. Mana sih menjadi skala prioritas misalnya. Ya kalau menjadi skala prioritas itu kan misal ada 5 ini program. Kalau kita menjadi skala prioritas boleh jadi 1 yang kita lebih utamakan. Tidaklah berarti mengesampingkan secara ekstrim yang 4. Tapi ini harus diutamakan. Kira-kira demikian. Berarti sebenarnya persoalan jalan atau infrastruktur ini sebenarnya secara fungsi sudah dijalankan ya oleh teman-teman di DPRD ini ya? Tidak hanya dengan rapat-rapat rutin di kelembagaan DPRD, tidak berarti DPRD ini lepas tanggung jawab, tidak. Di Musrenbang beberapa waktu yang lalu juga kan disampaikan. Walaupun di forum di luar atau di media tidak disuarakan, tapi sebenarnya di forum-forum internal dengan mitra itu disuarakan ya? DPRD ini kan ada forumnya sendiri. Ya. Kita kan begitu. Jadi DPRD itu di luar apa ya, regulasi yang sudah menentukan tentang tugas pokok dan fungsi DPRD. Ada 3 hal kok yang juga menjadi tanggung jawab DPRD. 1 ada fungsi pencerdasan yang bersifat edukasi. Ya. Jadi kami sendiri, kenapa ada bintang, kenapa ada kegiatan itu. Kami juga mengkoreksi, mengintrospeksi diri kami juga beberapa hal yang kami pandang kurang, kami juga banyak belajar. Ya, jadi fungsi ini edukasi itu tidak untuk di luar, tapi di kami sendiri kami selalu kok, ya, proses belajar dalam rangka mengejar ketertinggalan, ya, menyesuaikan diri kita dengan kemajuan-kemajuan ada dan menjawab tantangan-tantangan ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan juga setiap daerah itu, kabupaten kota sekalipun, itu kan punya kearifan lokal yang beragam. Dan itu kan kita harus perhatikan kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat, adat istiadat masyarakat. Oleh sebab itu juga secara tersirat kita juga harus mengedepankan tentang kultur atau budaya itu sendiri. Jadi saya pikir ini penting, ya. Dan kami ini kan nanti mewakili kepentingan masyarakat. Yang kita hadapi ini bukan benda mati semata, ya, tapi kehidupan daripada warga negara. Ya, pendekatan secara kemanusiaan itu merupakan keharusan dan kewajiban buat kita.